Tidak ada jalan yang mudah yang dihadapi oleh Kilala Tilaar saat menjabat sebagai CEO Martha Tilaar Group. Baru sesaat menjabat, dia dihadapkan pada krisis COVID-19 yang memaksa perusahaan harus menutup banyak gerai, dan situasi hanya untuk bertahan. Kini setelah melewati ujian berat krisis akibat pandemi, Martha Tilaar Group bersiap menyongsong harapan baru menuju 100 tahun. Apa saja yang akan dilakukan Kilala Tilaar sebagai CEO Martha Tilaar Group? Berikut wawancara lengkap dengan jurnalis Kontan Sabrina Ramadanti dalam program Company Update di kanal YouTube Kontan TV. Oke, saya mulai dari brand-brand yang terabaikan. Kalau kita lihat kan kita punya 10 brand. Nah, dalam 10 brand itu ada brand-brand yang potensialnya gede, tapi nggak diurusin karena ngurusin yang gede-gede. Kayak Sari Ayu, Rudi Hadiswarno itu yang gede-gede kan. Departemen lokal di Indonesia, departemen store, dan juga high-end mall itu belum bisa nerima produk Indonesia. Gengsi dong. Gimana caranya kita buat bersama tim untuk supaya produk-produk yang high-end ini bisa masuk ke mall-mall maupun departemen store nasional di Indonesia. Departemen store di Indonesia tuh nggak mau terima kita. Akhirnya cari cara, gimana caranya supaya bisa masuk. Saya ingat pelajaran, kalau misalnya kita mau masuk ke sesuatu, kita mesti tanya dong klien kita. Klien kita which is department store kan. Yang lo harapin dari produk Indonesia untuk bisa masuk ke tempat lo tuh apa gitu kan. Akhirnya dia cerita tuh GM-nya, saya ingat ada beberapa GM Sogo, Metro, waktu itu kan itu besar sekali ya. Saya tanyain, saya list satu-satu. Oh, produk kamu kurang wangi, produk kamu kurang mahal, produk kamu packagingnya jelek. Oh, produk kamu bagus sih, cuman ini. Saya catetin semua. Saya balik ke kantor, dalam waktu 1 bulan saya kerjain. Packaging saya ganti, aroma saya ganti, tekstur saya ganti, pricing saya betulin, komunikasinya kita betulin. Akhirnya mulai tertarik. Kok lo cepet ya kerjanya ya, gitu kan. Akhirnya karena mereka udah terlanjur ngomong maunya begini dan saya bisa deliver, Martha Tilaar Group bisa deliver dengan apa yang mereka harapkan, akhirnya mereka mulai masuk. Makanya Dewi Sri sama Pack itu adalah the first Indonesian brand yang bisa masuk ke Metro, Sogo, dan Sephora gitu. Mulai dari situ, sekarang kita jadi marketing director gitu kan, jadi marketing director, mulai kita mengolah Sari Ayu dan sebagainya. Nah, itu udah lumayan bagus, berkembang dengan Putih Langsat ya. Produknya kita sampai sekarang tuh Putih Langsat tuh nomor 1. Kita dipindah lagi sama ibu. Sekarang kamu ini ya megang inovasi R&D itu tahun 2017. Aduh, saya bilang, saya ini kan udah direktur marketing, gua nggak punya background farmasi, nggak punya background kimia, bukan anak biologi, anak IPS kan gitu ya. Terus suruh mimpin R&D dan innovation gitu. Saya struggle, terus terang nangis juga sih. Ya nangis, karena kenapa? Karena kalau kita berpikir kan kita harusnya, kita marketing director ya kita fokus dong di marketing director. Enggak, sama Ibu Martha dipindahin aja. Berontak juga. Sempat berontak, karena saya nggak bisa, gini loh, kalau kita bicara marketing karena memang bidang saya marketing, saya bisa ngomong sama anak gua, kasih ide dan sebagainya. Tapi kalau saya di inovasi, di R&D, itu susah karena bahasa kita berbeda. Kalau nih ngomongin tentang formula, ngomongin tentang research, metodologi, kan saya nggak punya pengalaman, saya nangis-nangis tuh. Tapi bapak saya bilang, udahlah, kamu coba dulu, tekunin, karena R&D adalah jantungnya daripada perusahaan kosmetik. Saya pikir gimana ya caranya supaya saya belajar, karena salah satu dari kekuatan saya adalah saya belajar terus. Bisa lah, kalau kita mau belajar pasti bisa. Hari pertama saya kumpulin semua manajer R&D, saya minta setiap pagi jam 8 ajarin saya bahasa-bahasa dan terminologi daripada research dan R&D dan formulasi. Jalan tuh Mbak, seminggu, tapi setiap lebih dari 1 jam saya tidur. Saya nggak ngerti Mbak, rumus-rumusan, saya nggak ngerti bedanya emulsifier, preservatif buat apa, jenis-jenis silikon seperti apa, saya nggak ngerti, karena bukan bidang saya kan. Dari tahun pertama nih perusahaan masih rugi Mbak. Jadi pertama kali gue ini masih
pas lah, impas BP. Jadi dia nggak untung nggak rugi. Tapi kan gue bingung ya, masa omset segitu, omset puluhan M, tapi kok nggak untung gitu kan? Akhirnya kita coba bagaimana kita berstrategi untuk bisa menghasilkan bottom line yang bagus. Kita adain efisiensi, kita review margin, kita efisiensi banyak ya di pabrik, bisa dari yang direct ke pabrik gitu ya, dari yang bagaimana membuat produk lebih cepat, lebih baik, lebih efisien, maupun penghematan yang bisa kita lakukan, misalnya listrik dan sebagainya. Kemudian mulai jualan ke orang lain. Ya, ini toll manufacturing tapi 90%-nya MB, Martina Berto. Nah, bagaimana kita bisa mengurangi 90% ketergantungan supaya kita dapat profit lebih bagus kan. Nah, akhirnya tahun pertama profitnya tuh menghasilkan nggak besar sih. Ya, dari BEP jadi 4M. Kan lumayan kan. Nah, mulai. Nah, tahun pertama. Kita ngelihat bahwa perusahaan ini udah 53 tahun dan kita melalui berbagai macam krisis tuh ya. Dan gilanya lagi pada saat saya ditunjuk sebagai CEO adalah pada saat tergila di dunia. Ya bahwa kalau jadi CEO tuh kayak semua kan langsung selebrasi, wartawan diundang, ini sama sekali wartawan juga dikit banget yang diundang. Karena kita semua lagi prihatin kan. COVID ini pas banget merubah segala lini hidup kita, bahkan bisnis kita. Kalau kita lihat nih, kita punya 35 retail store tutup, kita nggak jualan kosmetik, kita cuma jualan skincare. Kalau Anda tahu, Martha Tilaar tuh kuatnya tuh di dekoratif, lipstick dan sebagainya, tiba-tiba itu nggak ada karena temen-temennya Mbak Cindy Batak nggak ada pesta Batak tiap minggu, ya kan? Itu kan runtuh banget, dunia tuh runtuh banget. Terus sekolah kita tutup literally 2,5 tahun. Terus kemudian klien-klien kami di CDVindo 25% mati, bangkrut. Jadi momen yang nggak pernah saya lupakan adalah yang justru adalah tes terakhir saya ini. Bagaimana bisa membuat perusahaan yang 50 tahun waktu itu bisa sampai ke 54 tahun ini kan. Nah, itu saya bilang sama teman-teman, kayaknya kalau saya ngomong Pak Yudi, saya ngomong Lia, semua, ayo sama-sama kita selamatkan ladang kita bersama. Karena ini kan ladangnya saya, keluarga saya, dan juga para pegawai kita kan. Kalau kita bisa lolos dari krisis COVID ini, maka pasti kita bisa menuju 100 tahun. Karena berat sekali, bukan hanya krisis ekonomi. Ya kalau 98 is purely economic. Bisa lah kita akal-akalin dengan inovasi lebih murah, lebih apalah, ukuran lebih besar, harga lebih murah, diskon dan sebagainya. Kalau ini kan benar-benar kita nggak bisa ngapa-ngapain. Krisis kemanusiaan seluruh dunia. Bahan baku kita juga kan 85% itu kan impor. Ya. Kita sudah bisa mengurangi banyak jadi 70-an 65, tapi kan tetap 65 ini kan impor. Itu terhambat juga, nggak ada yang bisa ngirim ke Indonesia juga kan. Nah, ini benar-benar yang luar biasa. Di samping itu, kalau kita ngomong tentang bisnis, ini family business kan? Ya, jadi itu ada krisis COVID, tapi di dalam keluarga kita juga pasti ada krisis keluarga. Cuman itu kita akhirnya bisa atasi gitu kan. Bagaimana bisnisnya kita bisa survive dan juga secara family juga kita bisa selesaikan dengan benar gitu. Pokoknya kalau buat saya pada waktu itu survival mode aja kan. Survival, yang penting perusahaan ini bisa sustain. Artinya bahwa perusahaan ini bisa mengenerate income cukup untuk teman-teman pegawai kita juga hidup. Itu aja dulu. Begitu itu udah selesai di tahun 2022-an, baru kita mulai bagaimana kita accelerate growth, bagaimana kita bisa lebih efisien. Ya begitu COVID-nya mulai diumumkan dan hand sanitizer habis, cuman gue doang yang punya kuota 200 ton. Nah, ntar di bawah kita lihat banyak brand-brand ternama kesini, buatnya di sini. Nah, di situ keajaibannya adalah karena itu jutaan, maka ini hidup banget. Income kita terus terang, MBTO tuh income utamanya tuh CDVindo waktu COVID, karena semua hand sanitizer begini di sini. Semua, you name it lah. Nanti bisa lihat di bawah sendiri. Jadi bayangin, jutaan setiap hari, jutaan. Kewalahan dong. Tadi kan kalau lihat ada gue punya spa tutup, retail gue tutup.
Gimana caranya kita nggak ada income suruh bayar gaji? That's the wonder of God. Kemuliaan Tuhan itu situ. Ya, kalau kita pemimpin ya, kita harus benar-benar satu punya visi yang jelas. Karena kenapa Bu Marta juga kepinginnya satu anak yang mimpin adalah supaya visi dari perusahaannya, direction dari perusahaannya itu jelas. Kalau lu terlalu banyak family members di dalam perusahaan, kan semua anak owner. Lu mau tukang becak tapi tukang sapu tapi anak owner, tetap masih didengerin. Jadi nggak ada yang jelas. Jadi yang pertama adalah harus punya direction dan visi yang jelas. Satu, karena dan kita tugasnya kan kita direktor mendirect gitu. Nah, kita harus benar-benar mau ke tujuan mana sehingga semua bagian daripada perusahaan ini bergerak ke satu langkah yang sama, ke satu tujuan dengan derap langkah yang sama. Jadi bukan hanya tujuannya, tapi juga sebagai dirigen kan. Iya. Dirigen bagaimana, ini piano bunyi, oh ini genderang bunyi, itu harus satu. Jadi visi itu akan membuat satu arah, jalan ke satu arah dan juga derap langkah yang sama. Nah, itu yang bisa membuat bisnis ini bisa survive. Yang kedua, harus punya visi. Bukan visi, harus punya intuisi yang benar. Nah, intuisi itu bisa terjadi kalau benar-benar kita menekuni satu bidang. Ibaratnya saya dulu main mobil kuno. Saya suka bikin mobil Mercy lama gitu, kita betul-betulin. Karena kita yang betulin, kita driving, kita bisa tahu nih kalau bunyinya kayak gini, kayaknya karburatornya masalah. Kalau bunyinya kayak gitu, kayaknya bannya yang bermasalah. Jadi passion itu harus bisa membuat kita peka kepada yang surrounding kita. Jadi karena kita menekuni bidang ini, kita bisa tahu 5 tahun depan mungkin trennya seperti ini. Ya. Oh, kalau kita lihat ada generasi pergeseran generasi dari X, terus kemudian M, milenial, terus kemudian si Z, kita mesti pelajari mereka. Dan itu senang, karena kita senang cari tahu produk apa sih yang disuka. Karena kita suka kan beauty industri ini gitu. Jadi passion itu kedua, itu passion harus penting supaya kita bisa peka terhadap kesempatan, opportunity, tapi juga passion membuat kita nggak letih bekerja. Jadi direction yang jelas, kemudian passion yang kuat, itu membuat kita setiap hari buat apa lagi ya gitu. Kalau kita kerja di satu perusahaan yang kita nggak passion tuh kayak yang penting gajian aja deh, yang penting hari ini lewat gitu. Tapi itu nggak akan membuat suatu perusahaan menjadi bagus. Tapi kalau mau fair sebetulnya ya pemimpin yang seperti apa ya gue ya pasti galak, bukan galak, tegas ya. Bukan galak, karena kita tahu tujuan kita mau kemana, gitu kan. Terus yang ketiga tadi kan ngomong direction, passion. Yang ketiga tuh bisnis harus punya reason yang mulia. Maksudnya Bu Marta selalu ingetin, bisnis itu bukan hanya buat perut you doang. Bisnis itu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ya cita-citanya Marta Tilar itu 100 tahun dong. Iya dong, karena ini memang saya kan anak laki, ya kan. Ya, kita harus bisa mempertahankan legacy daripada Bu Marta yang udah 50 tahun dibangun kan gitu. Jadi memang kepinginnya 100 tahun. Caranya gimana? Yang saya ngeliat tuh kesempatannya adalah kita harus menjadi tuan dan nyonya rumah di negeri sendiri. Dari dua hal. Pertama adalah bahan baku, kemandirian bahan bakunya. Karena untuk orang lain tuh 85%, 95% bahkan impor. Marta Tilar Group itu udah 70-65% tergantungan impor, masih jauh. Bukannya mimpi saya itu bukannya 100% harus Indonesia, nggak mungkin. Tapi paling nggak ketergantungan bahan baku kosmetik lokal itu harus bisa mencapai 50-50. Sehingga kita nggak terganggu dengan supply chain yang berantakan sejak COVID. Tapi kita nggak punya sumber bahan baku. Yang lebih ngeselin, bahan baku kita itu banyak diambil sama orang barat dari sini, diproses ke Korea, ke Cina, ke Jerman, dibalikin lagi ke sini dengan harga yang 400%. Ya kan? Jadi itu yang menjadi mimpi saya dan Bu Marta adalah bagaimana sih perusahaan
kosmetik Indonesia mempunyai industri hulu. Orang Indonesia tuh malas ngomongin hulu, maunya hilir aja. Tapi justru ketergantungan dengan impor itu menjadi suatu ancaman bagi negara kita. Ya, kalau misalnya kosmetik Cina lagi ngambek sama kita gitu ya, bisa ditekan bahan bakunya bagaimana gitu kan? Ya ini yang kita harus waspada. Jadi kemandirian bahan baku 100 tahun Martha Tilar Group artinya bisa long lasting perusahaannya. Yang ketiga kita bisa menjadi ya tuan dan nyonya di rumah sendiri gitu. Dari 1040 perusahaan kosmetik di Indonesia, saya Devido nih, makanya gue undang lu ke sini. Itu meng-hold 650 brand yang udah kerjasama di sini. Jadi in a way kita udah ngebuat yang namanya tadi Martha Tilaar Beautypreneur Ecosystem. Mulai dari bahan baku, ya sampai formulasi, sampai membuat produknya, sampai clinical trial, desain, logistik, distributionnya itu bisa kita kerjasama. Dan ini kita punya 650 UMKM bersama kita. Bahan bakunya dong, ayo kita jangan cuma jadi market nih, kita harus bisa jadi mandiri. Ya. Dari segi bahan baku, kalau dari market sih udah kebukti ya bahwa ternyata bisa berkembang loh, UMKM aja bisa berkembang kan gitu. Ya, bisa, berarti bisa, tinggal bahan bakunya aja. Dan juga ya harus juga berdampak positif terhadap masyarakat. Apakah Anda mau lewat sustainability, ramah lingkungan? Apakah Anda mau bermain untuk mensejahterakan petani? Apakah Anda bermain untuk konservasi alam? Jadi beauty bisnis itu bukan hanya cuma jualan kecantikan luar, tapi harus kecantikan dalamnya sebagai pelaku bisnisnya. Jadi dia harus bisa mempunyai impact positif terhadap stakeholder yang lain, ekosistem, masyarakat, konsumen dan segalanya.